penggunaan whip pen ini dasarnya itu karena fungsinya tuh tepat. Kalau openingnya pakai movement, kayaknya nggak jadi best editing sih di Oscar. Iya, memang best editing. Best ya? editing. Halo kerabat, balik lagi di Mending Mana Bareng aku Bang Wan sama dan aku Ojos seperti biasa. Hari ini kita bakal bahas Mending Mana, kamera movement atau kamera statis. Kita bakal ngebandingin dari 3 sudut pandang. Yang pertama itu dari suasananya atau mood, terus yang kedua dialognya, sama yang ketiga itu berdasarkan genre. Jadi kamera movement itu adalah di mana dalam satu shot itu ada pergerakan kamera atau jadi kameranya gerak, baik itu bergerak pindah dalam satu titik ke titik lain atau beda perspektif. Jadi misalnya cuma kameranya noleh doang, noleh ke kanan, ke kiri atau ke atas, ke bawah. Itu kamera movement. Intinya bergerak Pokoknya ada perpindahan, ada pergerakan gitu. Kalau Kalau kamera statis apa, Bang? Kalau kamera statis nih bedanya ya udah jelas ya. Kalau kamera movement itu bergerak, kalau kamera statis ya nggak ada pergerakan sama sekali, baik dalam satu frame ataupun keseluruhan dari gambarnya. Jadi nggak ada gerak tuh, mau geser ke kanan dikit, nah itu udah masuk kamera movement tuh. Nah itu udah ganti poros. Getar dikit aja itu movement. Betul, getar Jadi dikit aja. kameranya diem ya. Kameranya dia. Oke, yang pertama kita bahas dulu dalam faktor mood atau suasana nih ya. Oke. Jadi kita bahas sudut pandang itu nih. Film La La Land. Waduh, La La Land. ini film musikal yang kemarin hampir menang hampir menang Best Picture ya, tapi salah tapi satu. menang Best Cinematography. Oh, iya. Jadi absolut nih contohnya. Kalau misalnya kita ambil salah satu kasusnya ya, itu di adegan dimana karakter utamanya itu nari sama main piano. Nah ini dicontohin ya di film La La Land, karena penggunaan whip pen ini dasarnya itu karena fungsinya tuh tepat. Suasana di barnya itu lagi ramai, terus energinya tuh besar banget karena kan lagi nari ya, terus ritmenya juga naik, jadinya penggunaan kamera movement whip pen ini cocok banget. Emosinya tuh nggak kepotong pas lagi antara terhubung antara dua karakter ini, nggak kepotong. Jadi energi Sebastian ditransfer ke Mia ya tadi transfer lagi ke Bastian. Jadi balik nggak putus-putus. Itu sih, itu keren sih. Tapi kayaknya kira-kira ya mungkin nggak kalau scene itu jadi statis. mungkin, tapi feel-nya bakal beda banget ya. Bakal tetap mending movement Karena itu yang jadi magicnya menurut aku. Karena kalau misalnya itu statis, coba bayangin deh, ini dari sini tas langsung pindah, itu beneran kepotong banget emosinya dan energinya tuh jadi kepotong, nggak nyambung antara satu karakter dengan yang lain. Itu aku juga ngerasa mending pakai movement karena kalau di-cut pusing nggak sih? Kan cepet banget ya. Betul banget. Cepet banget. Nanti jadinya kayak film Whiplash. Oh iya benar. Nah, film Whiplash kan betul, dan itu kan lebih banyak still kan. Yeah. Nah, itu tensi adegannya dibangunnya lewat editingnya betul. dan still kan. Jadi lebih ke detail-detail adegannya, detail-detail shot. Untuk genre musiknya La La Land tuh apa ya? Jazz. Tapi Whiplash juga jazz. Nah, itu, tapi kan feel-nya beda tuh. Feel-nya beda. Beda. Oh iya. Karena temponya juga yang dimainin beda. Tapi Whiplash juga ada ya yang pakai whip pen. Adegannya tuh mereka tuh terhubung. Yep. Ada chemistry-nya tuh di adegan itu tuh kebentuk. Jadi walaupun chemistry-nya beda. Kalau Sebastian sama Mia benar. Cinta, ini emosi. Rasa dendam nih. Iya, tapi ngerasa sama-sama berhasil ya. Karena capaiannya itu berhasil. Iya, betul. Dan whip pen itu berguna banget dan menambah tensi adegannya. Penekanan karena energinya tuh lagi tinggi banget. Adegan konduktornya kayak ngewip kan. Iya, makan. Iya pokoknya gitu ya. Kalau La La Land sama Whiplash ya kayak kita contohin aja dari dua film aja beda. Feel-nya beda. Kalau misalnya di statis pasti kepotong banget. Jadi mending pakai movement ya kalau kayak gitu ya. Kayak gitu. Mentransfer Energi. Nah, itu energinya gede banget soalnya. Oke, poin yang kedua setelah tadi mood, ini sekarang dialog. Nah, ini adegan ngobrol nih. Ngobrol. Biasanya banyak ya, ada adegan ngobrol yang movement, ada yang statis. Kebutuhan dari adegannya ya. Kita mau nyontohin film apa nih, Mas? Kalau movement itu film 12 Angry Men kali ya. Wah, ini film legend banget nih. Jadi di 12 Angry Men ini kan isinya tuh kayaknya 90% dialog ya. Dialog di satu tempat. Satu ruangan. Ada 12 pria itu ngobrolin sesuatu. Ngobrolin tentang suatu kasus. Iya, mereka jadi juri dari ya. Juri dari suatu persidangan. Iya, memutuskan berdiskusi ini terdakwanya ini salah atau enggak. Nah, jadi dialog itu antara orang 12
itu dengan movement banyak. Mau yang orang kan kalau debat nggak mungkin diem ya, jadi ada yang berdiri terus ngotot segala macem. Nah ini banyak banget movementnya, ada yang diikutin, terus ada lagi yang di zoom kayak ditahan dulu di zoom terus dia ngomong gitu. Ada yang zoom out juga, pokoknya itu banyak banget. Nah ini oke banget sih kalau menurut aku. Karena itu ngasih efek ke penekanan ya. Biasanya penekanan dari argumennya Iya, kan orang pas lagi dia menunggu jawaban itu diajak penontonnya tuh Diajak bingung. Nah ini apa nih, dia bakal jawab apa? Ternyata setuju. Yep. Nah, ternyata gak setuju. Nah itu ngasih penekanan ya, dan ngasih tensi juga ke penonton kayak gitu. Dan entah kenapa kalau adegan bingung itu enak sih dikasih movement track in gitu dibandingin diem tuh kayak Iya, karena bosen ya. Iya, efeknya tuh beda. Karena kalau misalnya track in kan kita sebagai penonton nih beneran diajak nih sama filmmakernya nih. Diajak untuk masuk ke dalam pikiran karakternya. Ini dia lagi mikirin apa nih? Dan kita pasti nebak-nebak gitu. Kalau misalnya ngomongin statis biasanya nggak terlalu berefek ya. Mungkin lebih ke ekspresi, jadi lebih ke detail yang seperti itu. Tapi kalau diajak mikir kayak gitu, diajak ke dalam pikirannya si karakternya, itu cocok banget kalau misalnya dipakai movement. Kalau ditantang ini 12 Angry Men jadi statis aja nih, nggak ada sama sekali ya. Sama sekali nggak ada movement. Itu tetap bisa. Tapi feel-nya beda banget. Beda ya. Karena debat ini main ekspresi banget. Iya. Dan itu mungkin kalau misalnya ngomonginnya cutting doang, di cut aja gitu loh. Dan tanpa ada pergerakan kamera sama sekali, mungkin jadinya lebih ke ritme editingnya mungkin jadi lebih cepat ya. Tensinya naik, tensinya turun, terus ada pergerakan itu gunanya supaya efeknya tuh cocok sama filmnya gitu. Ekspresi lebih terasa. Betul. Jadi lebih mending ada movement ya kalau ngomongin di 12 Angry Men. Untuk adegan-adegan yang debatnya ya kayak gitu. Kalau film yang dialognya statis aja apa bang? Ini film oke banget nih, The Social Network. The Social Network. Nah, ini kalau misalnya ngomongin pergerakan kamera, kita ambil adegannya itu adegan opening ya. Nah, ini jadi suasananya di bar yang dia sama pacarnya itu ya. Ya, ini kita beneran sama sekali nggak ada movement loh. Maksudnya kita dikasih tahu suasananya dulu, barnya tuh rame banget, mereka cuma berdua duduk, shotnya master scene. Terus udah gitu dari tengah ya. Iya, dari tengah. Medium shot ya. Medium shot. Mereka duduk kan itu. Betul. Terus udah gitu luas, close up. Nah, itu udah gitu aja ngobrolnya tuh, dan tensi adegannya tuh dibangunnya sama editingnya. Jadi perubahan kayak misalnya kalau di 12 Angry Men kan ada zoom track in gitu nggak ada. Kalau untuk di adegan ini tuh nggak ada sama sekali. Penonton tuh bukan diajak masuk ke dalam obrolan itu ya, tapi lebih ke sebagai pengamat gitu loh. Coba deh bayangin film ini openingnya itu pakai movement. Ini kayaknya kalau openingnya pakai movement, kayaknya nggak jadi best editing sih di Oscar. Iya, best editing. Best editing. Karena itu makanya titik beratnya di editing. Ya ampun, kalau nggak salah tuh openingnya 10 menit ya. 5 menit atau 10 menit gitu. Itu cuma ngobrol doang, mereka ngobrol openingnya, dan itu tuh jadi tolak ukurnya dari awal tuh. Wah, ini beneran shot itu sederhana banget, tapi editingnya tuh yang oke. Buat kalian yang pengen belajar editing tuh ini perlu dibedah sih. Film yang harus kalian bedah. Kenapa ini film bisa menang best editing di Oscar tahun berapa ya? 2016 kan sih? Lupa aku. Ya. Tadi pokoknya tahun segini. Tahun segini. Ini harus muncul lagi nih. Kalau ini nggak muncul, salahin editornya. Oke, itu tadi ternyata kalau film dengan dialog itu bisa, kalau kayak contohnya Social Network dengan perdebatan kayak gitu mending statis ya. Cocok dengan filmnya. Kalau 12 Angry Men dengan perdebatan panjang terus banyak hold-nya gitu. Enggak yang tap. Oke. Kalau ngomongin found footage itu kayak Paranormal Activity. Oh iya, betul. Yang dari CCTV. Nah, yang terus nangkol doang kamera. Tapi ada juga yang dipegang kan? Iya, ada juga. Itu bergerak kayak itu kan kayak handycam handycam gitu. Nah, itu kayak pura-puranya itu footage itu ditemuin sama orang terus diolah jadi film.